Bapak Ibu dosen dan dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Badri SPDI, nomor PPG 20251066636. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Akan melaksanakan unjuk kinerja sebagai tugas memenuhi salah satu persyaratan kelulusan PPG dalam jabatan tahun 2024. Dalam pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran bab tentang mencintai tanah air dan moderasi beragama dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian yang saya sampaikan dalam perkenalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, kita lakukan doa bersama. Ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Mas Dapat, silakan. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa mulai. Apa kabar anak-anak? Ya, untuk mengetahui kehadiran kalian semua, mau saya absen? Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah, terima kasih. Plus untuk kehadiran kita semuanya. Ya, untuk menerapkan suasana di awal pembelajaran ini, kita breaking sejenak ya. Ya, Pak. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Di mana? Sini. Adakah semanika di dadamu? Ada. Di mana? Sini. Semanika. Jaya, luar biasa. Ya, untuk sedikit kita ke masa lalu, yaitu mengingat materi pembelajaran di minggu kemarin. Masih ingatkah kalian semuanya? Masih. Apa? Saya, Pak. Silakan Pak Widian.
tentang peradaban kejayaan Islam di dunia. Tepuk tangan untuk Mbak Widya. Di dalam keseharian dan di bulan-bulan tertentu, kadang-kadang kita ada sesuatu untuk mengenang masa lalu. Langsung saja di antaranya di bulan Agustus ada peringatan-peringatan. Kita mungkin sering terlibat maksud saya dalam peringatan tersebut. Pernahkah kita? Pernah. Yaitu peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Yaitu di sini yang saya maksud adalah cinta tanah air. Bukan hanya tentang mengagumi keindahannya saja untuk mengisi kita memperingati setiap tahun, tetapi juga tentang menghargai keberagaman budaya. Dalam peringatan tersebut ada karnaval seni budaya diantaranya. Kemudian di dalamnya kita meriahkan semeriah mungkin. Keterkaitan dengan kecintaan, karena kita umat beragama, di situ kita juga mengangkat atau menjunjung tinggi keberagaman agama, yaitu istilah saya di sini adalah moderasi beragama. Untuk menekankan antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara, itu diantaranya yang saya angkat. Dan insya Allah pada pertemuan ini adalah barusan yang saya sampaikan terkait dengan cinta tanah air dan moderasi beragama. Siapkah kalian semuanya untuk mengikuti materi hari ini? Siap. Sedikit untuk hal ini, apa yang kalian lakukan ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan? Ya, silakan. Ya. Berdiri tegak dengan sikap hormat. Ya, tepuk tangan. Berikutnya, coba ceritakan pengalaman kalian saat mengikuti upacara bendera di sekolah. Ya, bagus. Anak hebat dan tertib saat mengikuti upacara bendera. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Lucy. Yaitu untuk sedikit kita pemanasan, istilahnya mukadimah. Untuk saat ini kita melanjutkan materi dan saya akan menampilkan materi di layar. Diperhatikan di papan tulis semuanya, dicermati, diserap, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan banyak hal terkait dengan materi di pagi hari ini, yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama. Ya, langsung saja saya sampaikan bahwa di situ adalah tujuan pembelajaran materi di pagi hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian semuanya diharapkan dapat 1. Membaca Quran surat Al-Qasas juz 28 ayat 85 dan Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 143 serta hadis tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang kedua, menganalisis tajwid Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Yang ketiga, mendeskripsikan arti perkata dan menerjemahkan Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Yang keempat, mendeskripsikan tafsir Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Yang kelima, memberikan contoh sikap
yang harus dimiliki sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama. Yang terakhir, keenam, mengambil hikmah wujud cinta tanah air dan moderasi beragama. Outline dalam PPT ini membahas 1. Ayat cinta tanah air, 2. Ayat moderasi beragama, cinta tanah air itu sendiri dan moderasi beragama. Moderasi beragama dimuat dalam ayat, sedikit saya bacakan supaya tidak apa ya, sepaneng. Saya mencoba untuk membaca materi ayat yang ada di PPT ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Di antaranya bacaannya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah umatan. Kemudian di situ ada wasaton. Umatan adalah umat kita semua. Wasaton adalah pertengahan terkait dengan moderasi tadi. Ya, intinya adalah kita sebagai umat beragama dan dalam hal ini untuk mencintai negara, kita adalah bermoderasi beragama. Kunci daripada moderasi beragama yaitu 1. Toleransi, yang kedua komitmen berbangsa, kemudian anti kekerasan. Di istilah sekolah kita tidak boleh membuli, gitu. Kemudian akomodatif terhadap nilai kebudayaan. Berikutnya adalah cinta tanah air. Ayatnya mau saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana liradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Di sini ada pesan utama, yaitu sesanya Allah mewajibkan Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan Al-Quran. Makna dari ayat tersebut yang tersirat, Allah berjanji mengembalikan Nabi ke Mekah dengan keadaan menang. Kemudian berikutnya konteks historis, janji terwujud saat Fathu Makkah, yaitu terbukanya Mekah untuk Nabi Muhammad SAW kembali ke tanah Mekah yang sebelumnya hijrah di Madinah. Nabi Muhammad kembali dengan kemenangan yang besar, yaitu dalam peristiwa Fathul Makkah. Terkait dengan ini semua adalah saya menyampaikan untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Barangkali materi ini sampai di sini dulu. Semuanya paham? Paham. Adakah pertanyaan? Sudah. Kalau tidak, untuk membagi kelompok masing-masing. Silakan Pak Guna sekarang untuk membuat kelompok. Silakan.
Setelah materi saya paparkan dan kalian semua sudah jelas, maka saya mau membagikan tugas LKPD untuk dikerjakan. Ini saya bagi dulu, nanti saya instruksi berikutnya. Sudah menerima tugas semuanya? Sudah. Kerjakan tugas sesuai petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD dan sumbernya kalian cari dari berbagai sumber, dari internet, dari buku atau dari artikel-artikel yang lain untuk bisa menyelesaikan tugas LKPD yang saya berikan. Ada yang belum jelas? Ya, silakan kerjakan LKPD-nya.
Selanjutnya menunjukkan atau membuat peta konsep yang nantinya untuk bisa digunakan dalam presentasi kalian. Dan nanti saya bagikan peralatannya. Paham? Saya bagikan peralatannya dan alat-alat yang kemarin sudah disiapkan boleh dikeluarkan. Butuhkan internet tadi. Sudah ada kan ya? Terus kapas? Sudah lengkap semuanya alatnya? Silakan untuk dikerjakan.
hasil kalian dari mapping tadi. Siap kan? Kelompok satu. Kelompok satu siap? Siap. Silakan kalau siap dilaksanakan di depan dan presentasikan pertanyaannya. Bentar, saya memastikan hasilnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Ya, silakan. Ayam kalkun makan padi. Makan padi di Kediri. Assalamualaikum Pak Bedri, izinkan kelompok kami untuk presentasi. Terima kasih, silakan untuk dilaksanakan sebenarnya. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Wali Mahmudullah Mudo. Ini Luciana, Alvina, dan kembali di sana Adit. Kami akan mempresentasikan materi tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Jamal Lucy. Dalam materi cinta tanah air dan moderasi beragama yaitu ada subbab yang menjelaskan tentang tadabbur. Tadabbur adalah proses merenungkan, memahami, dan mendalami makna dari ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan hikmah, petunjuk, dan pelajaran dalam kehidupan. Tadabbur melibatkan refleksi mendalam terhadap isi Al-Quran, tidak hanya membaca secara tekstual, tetapi juga mencoba menangkap pesan moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pentingnya tadabbur. Tadabbur sangat penting karena membantu umat Islam untuk yang pertama adalah memahami makna Al-Quran secara mendalam, yang kedua meningkatkan keimanan, yang ketiga membantu mengambil hikmah, yang keempat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang kelima mengembangkan kesadaran spiritual dan emosional, dan terakhir memotivasi untuk beramal soleh. Yang materi ketiga, penerapan tadabbur dalam kehidupan. Di antaranya yaitu merenungkan kandungan ayat, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, membaca Al-Quran dengan pemahaman, meningkatkan kesadaran sosial, berzikir dan bersyukur, merenungkan kehidupan orang lain. Selanjutnya yaitu contoh tadabbur. Yang pertama, membantu orang yang membutuhkan sebagai wujud mengamalkan ajaran Al-Quran tentang sedekah. Yang kedua, bersabar menghadapi ujian hidup dengan merenungkan kisah para nabi. Yang ketiga, memperbaiki perilaku sekolah dan tentang pengertian moderasi beragama. Yang keempat, moderasi beragama adalah sikap pengajaran dalam menjalankan ajaran agama, yaitu tidak bersikap ekstrim, baik dalam bentuk fanatisme, berlebihan bangsa, atau terlalu berlebihan. Sikap ini mendorong umat beragama untuk menjaga keseimbangan, bersikap toleran, dan menghormati perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, yaitu pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab atau peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Pengetahuan tentang asbabun nuzul membantu untuk memahami konteks dan tujuan ayat tersebut secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu pengertian tafsir. Tafsir adalah penafsiran atau penjelasan terhadap makna dan isi Al-Quran untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu manfaat tafsir dalam kehidupan terkait ayat. Manfaat tafsir dalam kehidupan terkait ayat-ayat Al-Quran yaitu: 1. Memahami makna yang lebih mendalam. 2. Mengaplikasikan ajaran dengan benar. Yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap ayat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ya, ada yang tanya? Silakan. Pak Siti. Perkenalkan, saya Siti Sukartini dari kelompok Hikmah Sedekahnya. Apa pengaruh asbabun nuzul terhadap hukum yang terkandung dalam suatu ayat, terutama jika konteksnya berbeda di zaman sekarang? Terima kasih. Silakan dijawab kalau satu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas ini. Asbabun nuzul membantu memahami konteks hukum dalam suatu ayat. Namun para ulama harus
melakukan X hingga untuk menyesuaikan penerapan hukum tersebut dengan situasi zaman sekarang. Sebagian hukum bersifat universal, yaitu berlaku sepanjang masa, sementara sebagian lain yang terkait dengan konteks tertentu pada masa nanti. Kemudian jawaban dari saya. Terima kasih. Bisa diterima, Mbak Siti? Ya, di plus. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dalam mempresentasikan hasil mappingnya, dan tentunya adalah itu tujuan kita bisa mempresentasikan. Untuk selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran awal hingga saat ini, adakah yang bisa menyimpulkan dalam hal ini? Silakan Mas Joko untuk menyimpulkan pembelajaran di pagi hari ini. Izin menyimpulkan materi pada pembelajaran ini. Jika tanah air timur dari beragama merupakan dua pilar penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Jika tanah air mendorong kita untuk menghargai dan menjaga keanekaragaman budaya dan saling menghargai. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, bagaimana pembelajaran di saat ini? Menyenangkan? Kita mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah terkait dengan materi yang barusan kita bahas dari pagi hingga saat ini, yaitu berupa puisis. Ya, kerjakan di rumah, yaitu saya kirimkan di grup WhatsApp-nya. Ya, untuk kelanjutannya, ya kemudian dari pagi hingga saat ini pembelajaran kita selesaikan di sini dulu, dan sebelum kita pulang terlebih dulu kita doa untuk pulang. Jadi langsung nanti balasnya dibaca tanpa dibaca Al-Fatihah. Ya, langsung doa pulang. Silakan kelas dalam hal ini adalah Mas Dava untuk memimpin doa pulang. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih. Tentunya dengan waktu yang kita lakukan dari pagi hingga saat ini dalam pembelajaran sangat mungkin untuk terjadi kesalahan. Maka dari itu kesalahan yang saya lakukan, baik itu nanti tadi saya lakukan dengan sengaja atau tidak, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Allahumma barik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.